hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan mohon kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan kami hendak menaikkan pujian syukur kami kepada pujian penyembahan kami kepada karena Engkau memerintah di atas puji-pujian kami. Tuhan saudara kami turut tiba bersama-sama dengan kami. Kau tibakan mereka di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau. Ini kami anak-anak Tuhan. Ibadah kami di dalam persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berdoa. Amin. Bapak Ibu kami bersama dulu dalam doa. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and sin, in love you care, and you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you. Thank you for the empty hands. Wash me in your cleansing blood. Now I know your forgiveness and Cry
Baik, segala puji syukur bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Jadi kami sebagian daripada kaum PBI mau menaikkan satu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti mungkin yang lain bisa ngikutin ini para bapak-bapak ini. Baiklah, kami akan menaikkan pujian Ku Tetap Cinta. Puji dan nama Tuhan buat kesaksian waktu kita.
Tiba saatnya kita mendengarkan suara gembala. Solusi, mujizat, semua yang kami butuhkan hari ini akan kami bawa. Terima kasih Tuhan, urapan atas setiap kami, atas hamba-Mu yang sederhana ini, yang hari ini akan Kau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini, di mana Kristus dimuliakan di sana, berkat Tuhan atas setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sangat siap mendengar suara Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Oh iya, jadi amin itu kembali di tempat ini yang saya tahu sedang ada pelayan di luar kota serta seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, semua pelayan-pelayan yang ada. It's really my pleasure ya kembali diundang di tempat ini karena saya percaya GPI Rock Galung ini sudah seperti rumah ya. It's like home for me ya, karena saya bisa datang ke sini dan saya sudah merasa tidak canggung. Saya berharap saudara juga, saya nggak kepedean sendiri ya, saya berharap ketika saya datang saudara juga, oh ada Ibu Rahel, haleluya, amin. Jadi kakakku tanya, apa kabar India? Kata India, tahun depan saudara saya masih mau ke India lagi ya, perjalanan misi. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Bulan 6 kemarin saya masih ikut acara The Leader of Asia, kumpulan janda-janda se-Asia. Tapi waktu saya diajak, saya ditelepon dulu, Ibu Rahel masih janda? Saya bilang, oh masih, oke yuk ikut seminar lagi. Karena kabarnya kalau sudah menikah tidak boleh ikut lagi ya. Jadi saya bilang, oh masih dong, oke ikut lagi. Jadi saya ikut lagi saudara. Dan memang sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan memang saya komitmen dalam hati saya sampai nanti Tuhan sudah kembali ya. Saya sangat bahagia dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi saya hari ini. Jadi nggak perlu lagi pikirkan jodoh untuk saya, tidak usah ya. Karena saya juga sudah minta ke Tuhan, cukup Tuhan, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu dengan apa yang sudah Tuhan percayakan ya. Jadi sudah saya lihat banyak sekali hal-hal hari-hari ini, banyak orang-orang viral, betul ya. Itu saudara pasti sudah tahu. Tapi hari ini saya berharap ada sesuatu yang akan saudara dapatkan dari Tuhan. Sekalipun mungkin pelajaran ini sudah sesuatu yang biasa, ya berharap kepada Tuhan. Saya tahu mungkin ini sesuatu yang biasa saudara dengar, tapi faktanya saudara dikasih Tuhan, banyak orang-orang hari ini ya dia tahu berharap, dia tahu harus berharap kepada Tuhan, tapi pada prakteknya
yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, boleh saya tahu seberapa banyak saudara yang jadi konten kreator di tempat ini? Bro. Ada saudara? Masa? Benar gak di dalam? Ya saudara, sekarang banyak sekali, betul banyak sekali konten-konten kreator. Ya, banyak sekali orang pasang konten-konten. Dan saya melihat saudara yang dikasih Tuhan, kalau kontennya itu agak aneh, kontennya itu agak jorok, atau konten itu tentang perkelahian, ya ada satu yang membahas konten tentang koperasi, itu nggak tahu kenapa jempolnya banyak sekali, sampai ribuan. Tapi kalau kita buat konten tentang bagaimana memuji Tuhan, bagaimana berharap kepada Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana hidup dalam kebenaran, itu cuma 25 like-nya. Ya, itu pun yang 25 itu anaknya, saudara-saudaranya ya. Jarang, saya mau lihat bahwa, oh iya ya, dan banyak hari-hari ini sudah dikasih Tuhan. Tanpa kita sadari, sosial media itu sudah mulai menarik perhatian kita daripada apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan. Ya, itulah sebabnya saya berharap hari ini kalau saudara dikasih Tuhan adalah pengguna sosial media, saudara pengguna sosial media, ya saya berharap saudara menjadi orang yang wise, menjadi orang yang bijak. Ya, pilihlah atau berikanlah apresiasi untuk orang-orang yang membawa atau menghimbau untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, mari kita belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Ya, kita lihat dari Kolose pasal yang pertama sudah dikasih Tuhan. Saya punya waktu 2 jam ya Pak? Ya. Kolose pasal yang pertama sudah dikasih Tuhan ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama yang ke-23. Oke, yes, yuk kita baca bersama-sama. Kalian ikut proyek saja. Kita baca bersama-sama. Dengan yang ketiga, dari nada dasar C sama dengan bukan. Apa kunci yang paling tinggi berada? B. Dari B. Jadi tinggi saudara. Jangan lipsinya, jangan baca dalam hati. Kita baca bersuara, oke? Kalau saudara tidak bawa kitab ada di depan, semua baca Alkitab. Nggak mungkin saya bilang yang baca dapat berkat. Nggak gitu ya, karena firman Tuhan katakan yang baca dan yang mendengar. Tapi mari kita baca dan mari kita dengar bersama-sama. Ayo, hitungan yang ketiga. GPI Rock Galang, 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berpecah, dan jangan mau digeser dari harapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dapatkan seluruh hal di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Katakan amin. Saya baca sekali lagi buat kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan, Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, Rasul Paulus adalah satu rasul yang begitu luar biasa yang kita sama-sama tahu di Alkitab. Dia menulis begitu banyak surat kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik yang hari ini kita dengar dari Kolose, di Korintus, di Roma, dan banyak lagi. Dan kita tahu bersama-sama bagaimana Paulus ini memilih untuk mengiring dan melayani Tuhan seumur hidupnya sampai dia menutup mata. Dia mati bahkan di salah satu penjara yang begitu gelap yang ada di Roma. Ya, dia mati di sana dan masih terus menulis surat, masih terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk tetap mempercayai Injil, untuk tetap menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus. Dalam tulisannya dia selalu mengingatkan bahwa akan ada kenaikan ke surga. Ya, saya sangat yang mana nih? Yang mana? Oke, yang ini, masih yang ini ya. Oke, masih yang ini ya. Bapak Ibu jangan tegang sekali ya. Kalau Bapak Ibu tegang sekali siang nanti cepat dibikin siang ya. Oke, ya perhatikan ya. Saya sangat terinspirasi dengan gambar ini, saudara. Waktu saya melihat tadi, ya itu kembali membangun saya untuk memberikan yang fresh untuk Tuhan. Ini adalah pengharapan kita. Ya, kalaupun misalnya Tuhan belum datang yang kedua kali, saya masih hidup di dunia ini, berarti sama seperti yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati
keuntungan. Bagiku masih hidup berarti masih terus berkarya untuk Tuhan seperti lagu tadi. Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Artinya kalau masih aku ada di dunia ini, berarti masih Tuhan berikan satu kesempatan berkarya memuliakan Tuhan. Kalaupun Tuhan panggil aku sebelum Dia datang, maka aku percaya satu waktu untuk pengharapan yang hari ini Paulus ingatkan kepada kita. Hai anak-anak Tuhan, GBI Roh Galang, ada satu pengharapan bahwa semua orang yang percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus, akan bangkit, naik ke surga yang mulia, tempat di mana dari sanalah kita berasal. Amin. Bilang sama kiri kanannya, kau bukan buatan Cina, kau buatan surga. Haleluya. We are not made in China, saudara. Kita ini bukan buatan Cina. Sekarang pun mungkin sudah begitu maju teknologi saat ini ya. Ada orang yang headset jadi mancung, ya. Ada orang banyak sekali sekarang kemajuan yang ada. Tapi saya melihat dari depan ini ada beberapa negara yang sudah saya kunjungi tidak ada yang mirip sama saudara. Gak ada yang mirip. Luar biasa. Saudara, buatan Tuhan. Oleh sebab itu, halo para buatan Tuhan, anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau bertanya, jika Yesus adalah hadiah untuk mengikuti Yesus, jika Yesus adalah hadiah untuk mengikuti Yesus, apakah saudara masih mengikuti Yesus? Kalian berpikir, maksudnya bukan surga. Ya. Pertanyaan saya, jika Yesus adalah hadiah untuk dari mengikuti Yesus, apakah saudara masih mengikuti Yesus? Amin. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Karena apa? Yesuslah pengharapan yang iya dan amin. Yesuslah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan yang sedang saudara hadapi hari ini, tapi dari senyum saudara dari depan saya melihat ada yang begini, ya, ada yang begini, ya. Halo, saya mau mengingatkan saudara, saudara mungkin nggak lihat, tapi di sini ada CCTV. Acara ini live di sorga. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tahu kondisi hati saudara. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Pengharapan dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Saudara, sebagai orang Kristen yang mungkin sudah lama mengikuti Yesus, saya tidak tahu di mana atau pada saat titik seperti apa saudara mulai meragukan kemampuan Yesus. Jangan bilang, oh saya percaya sama Yesus. Abraham dan Sarah saja pernah meragukannya. Bukan ketika Sarah mulai memberikan hambanya kepada Abraham, dia mencoba membantu Tuhan, ya, dia melihat, wah kayaknya lama kali Tuhan menjawab. Akhirnya dia berikan hambanya Hagar, ya bukan? Akhirnya lahirlah Ismail. Coba lihat, hari ini kalau percaya kepada Yesus, tetaplah percaya. Apapun kondisimu, seperti apapun situasimu, jangan biarkan kondisi itu, jangan biarkan situasi itu yang mempengaruhi imanmu. Tapi biarlah imanmu yang mempengaruhi kondisi dan situasi yang kau hadapi. Haleluya. Karena apa? Ternyata kesusahan yang kita alami dialami oleh banyak orang. Jauh-jauh Ibu Rahel pergi ke India. Apa yang dialami orang-orang di India? Banyak wanita-wanita di gereja, sepi pria-pria. Bukankah hari Indonesia juga sama? Banyak wanita-wanita berdoa, pastor, pray for my husband lah. Ya kenapa husbandnya? Oh, drug-drug, mabuk-mabuk. Bukankah di Indonesia juga begitu? Artinya ternyata kesusahan yang kita alami dialami oleh banyak orang. Lalu di mana letak perbedaannya? Kepada kekuatanmu berharap dan percaya kepada Tuhan. Paulus sudah ingatkan di Kolose. Apa katanya? Yang pertama sudah dikasih Tuhan. Yang ke-23, dia katakan bahwa sebab kamu harus bertekun, ya, bertekun dalam iman. Dari apa yang saya alami dalam hidup, akhirnya saya menemukan bahwa pencobaan, masalah, apalagi ya, kerugian, apalagi ya, dipermainkan orang, apalagi ya, apalagi yang sering kita hadapi, dikatai orang, ya, ternyata itu baik untuk otot-otot iman kita. Itu seperti
seperti latihan atau seperti exercise. Karena apa? Ternyata untuk menerima berkat yang besar kita perlu iman yang kuat. Banyak nggak orang jatuh karena diberkati? Banyak. Jadi Bapak Ibu mau gimana? Mau diberkati banyak lalu jatuh, atau diproses dulu baru nanti diberkati kuat, bahkan makin melesat? Pilih mana? Makin melesat, bukan? Terus waktu hari ini cintai prosesmu. Ya, kalau cintai usus lain lagi ya. Cintai ususmu lainnya. Jangan yang nggak dia terus ya. Cintai proses. Siapa hari-hari ini yang memproses saudara? Kalau udah bicara soal suami, langsung tumbuh senyum ibu-ibu. Ibu-ibu ya, saya ingatkan ya, mana ibu-ibu? Coba angkat tangan ibu-ibu. Bu, ibu-ibu, kumpul dulu ya. Bu, please jangan pernah ceritakan kelemahan suamimu kepada orang lain. Apalagi kepada tetanggamu, edamu, siapapun, besti-bestimu, hello, no. Jangan. Karena kau hanya mengutarakannya, dia hanya dengar, waktu suamimu lewati, rupanya seperti itu ya, gitu kan. Jadi jangan. Tapi ceritakanlah kelebihan-kelebihannya. Ya, sama bestimu, sama siapapun, biarlah dirimu yang menyimpan segala keburukan dan kelemahannya. Karena ternyata dia dipakai Tuhan untuk memproses imanmu agar otot imanmu semakin kuat, sehingga ketika berkat Tuhan besar datang, kau akan mengatakan, latihan imanku adalah ketika suamiku masih seperti ini. Ya, apalagi mertua. Udah ada yang tinggi katanya gitu. Karena biasanya ketawa itu pengalaman. Ya. Dengan mertua misalnya, aduh, ya saya ya sampai sekarang masih bergumul ya. Karena kami sudah secara adat mungkin sudah berpisah karena saya sudah dijemput oleh orang tua. Ya sudah berpisah. Tapi saya bersyukur untuk apapun yang sudah Tuhan kerjakan. Saya berharap Bapak Ibu di tempat ini yang punya mertua ya apapun, karena biasanya keluar masalah keluarga itu kompleks. Ya kompleks dan benar bukan? Artinya bukan hanya satu yang punya masalah dengan mertua, banyak. Apa yang saya sampaikan, masalah yang kita hadapi bukan masalah baru. Oke? Masalah yang kita hadapi bukan masalah baru. Penyakit yang kita alami bukan penyakit baru. Banyak orang mengalaminya. Tapi letak perbedaannya haruslah seperti yang Paulus katakan, biarlah imanmu tetap teguh. Apapun yang terjadi, imanmu tetap teguh. Mempercayai Yesus dengan firman-Nya. Sudah percaya firman Tuhan, amin? Sudah percaya firman Tuhan, amin? Sudah lebih percaya mana? Kata Tuhan apa kata orang? Serius. Lebih percaya mana? Kata Tuhan apa kata orang? Kata Tuhan adalah ampuni 70 kali 7 kali. Iya benar? Tapi kata orang apa? 1 kali. Kau 1 kali. Mana yang paling sering kita lakukan? Kata orang. Oh ini udah lewat kali nih. Udah keterlaluan ini. Kau pun kalau di posisi aku gimana perasaan kau? Tapi kata Tuhan, tunggu dulu konteksnya lain ini. Beda ceritanya. Tunggulah waktu yang menyembuhkan. Orang yang tetap dalam pengharapan dan teguh dalam iman, dia akan lebih melakukan apa kata Tuhan daripada kata orang. Amin. Bilang sama diri kalian, hidup dari kata Tuhan bukan kata orang. Amin. Seringan ini. Karena apa? Sekali lagi, kita di hari ini saya mengingatkan saudara firman Tuhan, ada pengharapan yang kekal. Artinya kesusahan ini hanya sementara, saudara. Hanya sementara. Kesusahan yang kita alami hanya sementara. Ada satu pengharapan kekal surga yang mulia bersama dengan Yesus Kristus. Itulah yang saya berharap itu yang terus memimpin langkah-langkah hari-hari kita. Mengingatkan kita bahwa ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua ya. Oke, yang kedua. Yang pertama tadi tetap teguh dalam iman. Tekun dalam iman, ayat 23. Sebab itu kamu harus tekun dalam iman. Tekun ini kan perlu proses dan dia harus tiap hari. Satu survei mengatakan satu kebiasaan akan menjadi kebiasaan ketika rutin dilakukan 40 hari dan itu rutin. Benar ya Pak ya? Misalnya kalau saudara kita lihat ada mungkin saudara kita sahabat kita sakit, sahabat mungkin kayak TBC gitu kan, itu kan harus obatnya kan harus rutin.
Kalau misalnya udah lewat, harus ulang lagi dari awal. Itu namanya tekun, harus tekun. Selama 6 bulan, setiap jam sekian nggak boleh lewat. Kalau lewat, ulang lagi dari awal. Itu tekun. Jadi ternyata dalam iman ini kita perlu seperti itu. Harus selalu melatih diri kita hidup dari apa kata Tuhan. Dan kadang-kadang itu nggak mudah, saudara. Itu tidak mudah kalau kita punya komunitas yang salah. Ya, itu tidak mudah kalau kita punya komunitas yang salah. Kalau kita punya circle yang tidak baik, kalau kita punya frekuensi yang tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab saya percaya, ya, Ceritus semua jemaat di tempat ini aktif di ibadah, ikut pelayanan. Itu saudara kan mulai masuk ke frekuensi yang sama. Jadi kalau kita punya masalah, kita cinta sama orang yang juga mencari Tuhan. Dia kan selalu kita untuk mencari Tuhan. Ya, jadi coba yuk cek lagi circle pertemanannya. Bilang sama kiri kanan, aku senang dulu di sampingmu. Tidak senang ya, juga ada yang ngomong. Bilang gini, sefrekuensi rupanya kita, bilang gitu. Sefrekuensi rupanya kita. Ya, sefrekuensi rupanya kita. Sudah perhatikan, kita bisa tetap berhasil dalam tekun dalam iman. Lihat seperti apa frekuensi kita. Ya, jangan apa-apa ke sosial media. Iya kan? Kenapa kau ke sosial media? Iya bu, karena Facebook bertanya apa yang kau pikirkan? Kau buatlah. Makanya, matamu taruh di mana? Taruh komen. Apa itu? Iya ini. Jangan saudara, please. Ya, jangan ya. Jangan ya dia. Oke? Jangan. Saudara kalau ada sesuatu, saya berharap sosial media saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, frekuensi untuk memuliakan Tuhan. Oke, yang kedua, dilakukan di situ. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah, ini masih poin yang pertama deh. Ya, tetap teguh dalam iman dan tidak tergoncang. Seberat apapun tekanan, seberat apapun kesulitan, level pedas manapun hidup saudara, tidak tergoncang. Ya, saya berharap pelayan-pelayan di tempat ini, kualitas saudara adalah memberi yang terbaik. Itu menjadi standar. Bayangkan, harus jadi standar, bukan yang high. Standar kita adalah melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Nah, kalau nanti berapa? Iya, Bapak itu jam sekian, Pak, nyata lah. Halo. Ya, itu melatih iman kita tetap teguh, tetap kuat, melesat ketika diberkati oleh Tuhan. Jadi pakai kacamata iman yang benar. Jangan lihat orang. Ya, standar pelayanan kita adalah yang terbaik untuk Tuhan. Saudara jemaat Tuhan pun demikian. Standar pengiringan saudara kepada Tuhan adalah yang terbaik, tidak tergoncang. Ya, saya berharap tidak ada istri-istri di sini yang beralasan. Kenapa tidak datang? Yalah, nggak dikasih suamiku. Bukankah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceritakan oleh manusia? Halo, kesel nggak itu sendiri-sendiri? Tidak ada yang bonceng. Pegang gunting abang ya, kesorga kita. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Dibuat ya, sendiri-sendiri. Ya, satu kali saudara sebelum suami saya meninggal dunia, masa itu COVID. Lalu dia bilang seperti ini, kita nggak tahu ya seperti apa. Tapi gini ya, Ma, dengar katanya. Terus sekarang saya ingat dia saudara, dia bilang begini. Oh, nanti aku dipanggil Tuhan. Sekuat apapun kau menangis, dan aku dengar, aku gak mau kembali. Sekalipun kau sangat mencintai, lalu aku bilang, tidak suka lah sama kau, bukan begitu. Karena pasti bersama dengan Tuhan ku jauh lebih menyenangkan. Kalau itu kami tertawa, hahaha. Waktu dia mau meninggal, saudara, dia bilang sama saya, jangan takut ya, Ma. Tuhan bersamamu. Itu dia ICU, saudara. Dia panggil nama Yesus 3 kali, sampai hembusan nafas dia katakan haleluya. Dia pergi. Waktu itu saya ingat apa yang dia katakan. Saya goyang-goyang tubuhnya. Saya panggil dia. Saya panggil sekuat tenaga, tapi saya ingat kembali. Sekuat apapun nanti kau panggil, sekalipun ku dengar, aku akan mau kembali. Karena bersama dengan Tuhan jauh lebih menyenangkan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan kondisi masalah yang kita hadapi menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk tidak datang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini maksudnya Paulus katakan, tidak tergoncangkan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Jadi iman saudara tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Ya, jadi kalau hujan, boleh nggak datang.
muncul tidak datang. Sorry ya, gak ada pintu pesan tadi. Cuma itu saudara, kalau ibadah, pelayanan, ya untuk Tuhan, mau hujan pun lakukan. Karena ternyata semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Lihat sama kiri kanannya, mau panas, mau hujan, mau becek, gak ada ojek, tetap ibadah. Amin. Tetap melayani, tetap sungguh-sungguh. Amin, brother. Amin. Ya, semuanya kita, saudara. Kenapa? Karena perhatikan ketika kita naik satu pengharapan yang kekal bersama-sama dengan Yesus, maka di sanalah kita akan melihat seperti apa reward yang Tuhan berikan kepada kita. Bangga nggak saudara? Ya mungkin jemaat Tuhan tidak melayani seperti orang-orang yang ada di tempat ini, tapi Tuhan kan tahu kualitas hatimu. Ya mungkin orang-orang nggak pernah apresiasi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Nggak pernah ada yang bilang, ih mantap kali ibu ini. Nggak pernah ada yang bilang seperti itu, tapi bukan Tuhan tahu. Dan ketika kita bertemu dengan Dia dengan mengatakan, sabaslah engkau hai hambaku yang taat dan setia, terimalah upah. Waduh saudara, di sana nanti kita baru tahu, kalau kita sama pas segala itu apa yang dilakukannya. Oh ternyata di sana semua akan diceritakan. Amin saudara. Ini hari ini berpengharapanlah kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jaga imanmu tetap teguh, tekun dan tidak tergoncangkan. Amin. Jadi kalau saya berharap saudara dikasih Tuhan, kalau saudara memuji Tuhan, ya semangatlah, gerakkanlah tubuh kita memuji Tuhan. Haleluya. Jangan nanti lebih senang sama TikTok, ya kan? Kalau TikTok semua bisa, mukanya pun bisa dibuat gimana, kayak aneh-aneh. Tapi kalau untuk Tuhan, dari awal sampai akhir lucu mukanya. Ya tapi kalau untuk TikTok, ya masih punya langsung itu enak lagi tuh saudara. Terus berharap Tuhan berkati aku, kan coba. Entah siapa yang salah, ya kan? Dia berharap berkat, tapi untuk Tuhan yang mau kasih, jangan seperti itu ya. Oke, nah poin yang kedua saudara dikasih Tuhan. Saya berharap saudara sedang mendengar firman Tuhan, bukan mendengar stand up komedi ya. Oke, yang kedua, karena saya mau saudara relax. Oke, relax. Oke, yang poin yang kedua masih dia yang sama. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ya, ini saya buat dalam satu kalimat bahwa apa poin yang kedua sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan? Saudara, kita menjadi berbuah dalam perbuatan, ya. Berbuah dalam perbuatan. Yang pertama tadi tekun, tidak tergoncangkan dalam iman. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Sebab iman dan perbuatan itu yang diajar oleh Paulus itu tidak berpisah. Ya, tidak berpisah. Tanda orang yang beriman nampak dari perbuatannya. Ya, tanda orang yang punya iman tidak tergoncangkan nampak dari perbuatannya. Bisa dilihat dari perkataannya. Ya, ada yang latah di sini? Saya berharap bahasa yang keluar dari lantas saudara adalah bahasa rohani. Ya, oh haleluya. Jangan mati kok. Latah ya. Mati kok. Mungkin. Gak seperti itu. Oh haleluya. Ya, karena kan latah itu sesuatu yang ada di bawah alam bawah sadar, kan? Jadi apa yang ada di bawah alam sadar itu? Bahkan sampai di bawah alam sadar pun kita terus mengingat tentang kebenaran. Yang kedua, kita harus berbuah dalam perbuatan. Ya, orang yang diberkati nampak dari pemberiannya, bukan dari ceritanya. Ya, orang yang beriman nampak dari perbuatannya, bukan dari cakapnya. Karena sekarang ini banyak kali orang Kristen cakap itu mantap kali dia. Tapi kalau udah berbuat, aku nanti dulu, aku belum bisa. Tapi aku tahu. Jadi orang yang paling sulit diberitahu adalah orang yang merasa sudah tahu. Ya, jadi kalau sudah tahu, berharap kepada Kristus, ada satu panggilan kekal, ada satu upah yang kekal. Jangan hanya sekedar tahu, tapi hidupilah sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke, jadi yang kedua kita harus berbuah dalam perbuatan. Ya, senyum
senyum belum jadi 10. Ini senyum kita udah fals, belum bersuara. Ya, senyum pun udah fals. Kenapa ini? Gak apa-apa. Tapi kalau ditanya gimana? Ya jadi senyum itu pun harus karena gimana? Bagaimana senyum bisa manis sepanjang waktu? Karena kalau hatimu benar, bukankah Amsal katakan ya bahwa hati adalah sumber kehidupan. Jadi gak bisa dibuat-buat. Apa yang keluar dari hati akan menyentuh hati, saudara. Sikap hati yang benar, hati yang dipenuhi oleh iman yang teguh kepada Yesus Kristus, itu auranya keluar. Amin. Jadi saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini bertumbuh dalam perbuatan. Kalau udah dibilang membicarakan pekerjaan Tuhan, semangat semua. Kalau udah dibilang melakukan, saya nggak tahu bagaimana saudara merayakan Natal tahun ini. Saya berharap saudara bersuka cita bersama-sama, amin. Lomba-lomba kasih yang besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya saudara, saya rindu sebenarnya karena kapan ya? Kami datang tanggal 6 saudara, saya undangan ini ya. Saya bolak-balik datang ke sini, saudara nggak pernah datang ke tempat saya. Jangan bilang karena nggak diundang, karena saya undang. Jemaat Galang, datang semua. Tempat kita ada di Kampung Tapanuli, bukan daerah Toba. Tetap masih di Medan, tapi namanya memang Kampung Tapanuli. Ya, seperti yang sudah saya saksikan, kami mengontrak satu gedung gereja di sana. Memang wah ini sejuk sekali nih. Di tempat kami itu kayaknya dekat kali ke matahari, panas sekali ya. Tapi luar biasa. Jadi tanggal 6 nanti kami Natal di sana. Satu hal yang saya syukurkan hari-hari ini adalah bagaimana jemaat Tuhan, saudara kasih Tuhan itu mau memberi lebih, ya, memberi lebih. Saya yakin kalau di tempat ini dana Natal saudara pasti puluhan juta ya, benar ya Pak? 120. Dana Natal 120 juta. Kalau kami masih 17 juta saudara. 17 juta itu udah 6 kali Natal. Ya 6 kali Natal. Karena yang kami masih sangat sederhana, tapi kami bersyukur kami mengundang semua satu kampung itu untuk datang beribadah bersama dengan kami. Jemaat yang saya layani itu datang dari Mandala ke Kampung Tapanuli. Jadi kami masih berdoa untuk daerah itu. Apa yang saya syukurkan saudara? Bagaimana jemaat Tuhan itu berlomba-lomba ingin memberi. Karena saya bilang seperti ini. Ya, saya bilang seperti ini sama jemaat Tuhan. Belum tentu tahun depan kau masih bisa memberi. Siapa tahu waktumu sudah habis. Jadi berilah sekarang. Gitu ya. Ya karena memang benar. Who knows? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kapan dan seperti apa. Tapi pengharapan kepada Kristus, pengharapan kepada Yesus lewat iman yang teguh tak tergoncangkan, membuat orang yang berharap kapan, seperti apapun dalam kondisi bagaimanapun dipanggil Tuhan pasti ready. Tapi orang yang tidak punya pengharapan tidak bisa mengarahkan pikiran dan hatinya kepada hal-hal yang kekal, akan selalu bersungut-sungut dan tidak siap. Saya bukan sedang menakut-nakuti saudara, tapi saya sedang mengingatkan. Tidak ada yang tahu kapan. Soalnya saya bukan sakit, hanya demam, tapi hanya waktu itu masa COVID, umurnya masih 34 tahun, sangat muda. Tuhan panggil pulang dalam kesiapan yang luar biasa. Di masa-masa COVID, dia rajin pesan sayur dari Tanah Karo, saudara. Ya, dipesan dari Tanah Karo, lalu dibagi ke tetangga. Biasa saudara kalau tetangga kita itu saudara sepupu kita, saudara sekandung kita lah ya. Ya, itu biasanya nggak minum dari gelas, tapi mereka nggak mau. Karena bagi mereka kita kafir bukan? Tapi pada waktu itu sayur itu mereka terima. Karena begitu sulit waktu itu. Ya, setiap minggu suami saya pesan sayur dari beras pagi dibagi-bagi ke tetangga, dibagi-bagi ke jemaat. Saya bilang waktu itu kita nggak tahu kapan COVID ini berakhir Pak. Habis nih tabungan kita. Tapi suami saya bilang enggak, ini waktunya. Gereja harus menjadi jawaban bagi umat Tuhan. Dia pergi di saat yang begitu tepat baginya. Titik kemaksimalan dia mencintai Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya. Itulah orang yang berpengharapan pada satu tempat bersama-sama dengan Yesus. Hari ini, apapun kesulitanmu, apapun tantanganmu, apapun situasimu, berharaplah kepada Tuhan yang tidak akan pernah mematahkan hatimu. Percayalah kepadanya, nyawanya saja
saja diberikannya, apalagi yang lain. Amin, saudara. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Saudara, kalau angka 10, nolnya berapa? 1. Konsentrasi dong. Ayo ibu lihat sini. Ya, udah mau pulang kita. Ya, oke. Kalau angka 10, nolnya berapa? 1. Kalau 100, 2. Jangan berpikir ada jebakan, tidak ada jebakan di sini ya. Kalau 1000, 3. Tapi kalau disingkirkan angka satunya, ada 3 nol. Angka berapa itu? Serius? 0. Kalau dia nolnya 4 tanpa 1, angka berapakah itu? Tetap 0 bukan? Berapapun nolnya, kalau dia ada 1 di depan, tetap 0 bukan? Ya. Hari ini, apapun situasi yang kau hadapi, sebenarnya ada apapun investasi yang kau punya, kalau tanpa Yesus di sana, 0 besar. Ingat itu saudara. Mungkin hari ini kau punya keluarga yang baik, kau tidak punya kesulitan, itu 0 yang lain yang kau miliki. Kalau tanpa Yesus di sana, itu 0 besar. Dan kalau pengharapan yang kekal itu, yang membawamu naik itu adalah angka 1 itu. Dan sebab itu kejarlah itu. Jadilah pemburu Tuhan, bukan pemburu dolar. Jadilah pencinta Tuhan, bukan pencinta sosial media. Baca dulu Alkitabmu, renungkan firman Tuhan, senangkan Tuhan, baru komenkan handphone. Jangan berharap komenkan handphonemu tiba-tiba ada mujizat 5 roti 2 ikan. Wow, sorry to say, tidak mungkin. Tapi carilah Tuhan, muliakan Dia dengan apapun yang ada di tanganmu. 1, nolnya mungkin 1, masih 10. Tambah 0 yang lain. Kalau udah ada 1 di depan, percayalah, tambah 0 yang lain. Tambah 0 yang lain. Karena ketika kau konek ke surga akan cari koneksimu. Ingat itu. Haleluya. Tuhan berkata, kita mau menyembah Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kagumi Dia lebih dari yang lain. Jangan lihat apa yang kau hadapi hari ini, jangan lihat apa yang membelenggumu hari ini, tapi lihatlah Dia yang sanggup melakukan hal besar dalam hidup saudara.